Kondisi membaik, Scott McTominay bisa bela Manchester United kontra Watford. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United jelang pertandingan kontra Watford. Gelandang mereka Scott McTominay dilaporkan bisa comeback di laga tersebut. Manchester Evening News mengklaim bahwa kondisi McTominay kini sudah membaik. Ia siap turun membela setan merah di akhir pekan nanti. Manchester United bisa sedikit bernapas lega karena kondisi Scott McTominay kini sudah semakin membaik. Jadi saat ini kondisi tenggorokannya sudah jauh lebih baik sehingga ia bisa bermain di akhir pekan nanti. Namun laporan itu mengklaim bahwa McTominay belum tentu langsung bermain karena ia harus mendapatkan pemeriksaan dahulu dari tim medis MU. Tim medis MU akan memastikan apakah sang gelandang cukup fit atau tidak bermain di laga ini. Karena mereka tidak memaksakan sang gelandang bermain dalam kondisi tidak fit. Jika McTominay dinyatakan fit, ia bisa langsung ikut bermain di tim utama MU sehingga ia bisa bermain melawan Watford nanti. Kembalinya Scott McTominay ini menjadi pas bagi Manchester United karena mereka saat ini kekurangan gelandang. Paul Pogba sendiri mengalami cedera di jeda internasional kemarin dan harus absen membela MU hingga awal 2022 nanti. Ini yang harus dilakukan untuk maksimalkan potensi Paul Pogba. Ex-bintang timnas Jerman Bastian Schweinsteiger menilai performa Paul Pogba di Manchester United dalam 5 tahun terakhir masih kurang kinclong. Untuk memaksimalkan potensinya, Schweinsteiger memberikan sebuah saran kepada setan merah. Apakah itu? Bukan rahasia lagi bahwa performa Paul Pogba di timnas Prancis dan Manchester United bagaikan bumi dan langit. Bersama Leslie Pogba menjadi sosok tak tergantikan di lini tengah mereka dengan mencatatkan 89 caps dan menyumbang 11 gol serta 8 assist. Bukan hanya itu, Prancis juga dibantunya menjadi kampion Piala Dunia 2018 dan UEFA Nations League 2021. Sayangnya, penampilan api Pogba di timnas akan sulit untuk diulangi di level klub. Menanggapi performa Pogba di Man United, Bastian Schweinsteiger lantas memberikan sebuah saran kepada pihak klub untuk memaksimalkan kemampuan Pogba. Pertanyaannya selalu, bagaimana Anda mengatur pemain-pemain seperti itu di tim Anda? Sama halnya dengan Paul Pogba. Menurutku dia pemain terbaik di tim nasional Prancis, ujar Schweinsteiger kepada BBC Sport. Dia selalu bermain di level tertinggi, tapi apakah dia bermain di level tertinggi untuk United? Kurasa tidak. Jadi pertanyaannya sekarang adalah bagaimana Anda membawa pemain-pemain seperti itu ke penampilan terbaiknya. Menurutku itu ada hubungannya dengan rekan-rekan setim yang tepat. Kalau Anda memiliki rekan-rekan setim yang tepat, pemain-pemain seperti itu, pemain-pemain jenius, pemain-pemain bintang, itulah mengapa aku akan sangat menginginkan bisa bermain dengan Paul Pogba, Zlatan Ibrahimovic, karena pemain-pemain seperti itu adalah pengubah permainan. Anda hanya butuh memberi mereka bola-bola yang tepat dan menyuapi mereka dan mereka menikmati permainan sepak bola dan membawakan Anda kesuksesan. Pungkasnya. Ole Gunnar Solskjaer ingkar janji. 8 pemain Manchester United marah. Ole Gunnar Solskjaer punya masalah baru di ruang ganti Manchester United. Sebab ada 8 pemain Manchester United dilaporkan marah pada manajer Ole Gunnar Solskjaer setelah mengingkari janji tentang akan memberikan lebih banyak kesempatan bermain musim ini. Dikutip dari ESPN, masalah yang harus dihadapi Solskjaer dalam beberapa pekan ke depan akan bertambah. Bukan hanya soal hasil di lapangan, Solskjaer juga harus memadamkan bara api yang mulai menyala di ruang ganti United. 8 pemain meminta pertemuan dengan Solskjaer begitu dia merampungkan liburan singkat di Norwegia. 8 pemain dari tim utama itu marah kepada Solskjaer lantaran dianggap ingkar janji. Siapa saja 8 pemain tersebut? Mereka adalah Donny van de Beek, Anthony Martial, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Diogo Dalot, Juan Mata, dan Alex Telles. Lingard dan kolega kecewa karena sang manajer ingkar janji. Pada awal musim mereka dijanjikan menjadi bermain atau peran penting di klub. Tapi janji itu tidak kunjung dipenuhi dan mereka mulai muak dengan Solskjaer. Jesse Lingard menjadi salah satu pemain yang sangat kecewa sebab ia sempat punya senyum lebar dan aura positif usai kembali dari West Ham dan punya awal musim yang bagus. Tapi kini Lingard kembali berada pada situasi sulit. Seperti Lingard, Donny van de Beek juga kecewa berat. Dia sempat ingin pindah pada awal musim tetapi dilarang Solskjaer dan dijanjikan menit bermain. Tapi sejauh ini, Van de Beek baru bermain selama 15 menit di Premier League. Juan Mata punya kasus berbeda dibanding kedua pemain di atas.
Mata sejatinya punya rencana lain awal musim lalu, dia mendapat beberapa tawaran yang cukup menarik untuk bermain di luar Eropa. Tapi, Solskjaer menjanjikan peran yang penting pada pemain 33 tahun. Mata pun memilih bertahan di United dan menaikkan kontrak baru. Tapi, sejauh ini Mata baru dimainkan selama 62 menit di laga Carabao Cup. Kasus yang hampir sama terjadi pada Dean Henderson. Dia kalah bersaing dengan David De Gea dan berharap bisa mendapat kesempatan. Henderson kini menimbang opsi untuk pindah. 3 skenario menggiurkan agar Zidane mau melatih Manchester United. Zinedine Zidane saat ini santer dikaitkan dengan pekerjaan di Manchester United. Setidaknya ada 3 skenario untuk membujuk juru taktik Prancis itu datang ke Old Trafford. Gosip pemecatan Ole Gunnar Solskjaer memang terus mengemuka belakangan ini. Meski masih memasuki jeda internasional, namun kabar di depannya Ole tampaknya tak pernah libur. Bukan tanpa sebab, saat ini kinerja Ole memang tengah disorot tajam menyusul rentetan hasil jeblok di Liga Inggris, termasuk kekalahan memalukan atas Liverpool dan Manchester City di kandang sendiri. Dengan segudang pengalamannya serta sudah terbukti sukses di level domestik maupun pentas Eropa, Zidane masih menjadi harapan setan merah ketimbang Ralf Rangnick, Erik ten Hag hingga Brendan Rodgers yang punya prestasi serba tangguh. Berikut ini 3 skenario yang memungkinkan Zidane mau menerima lamaran Manchester United sebagai pelatih baru menggantikan Solskjaer. Pertama, mengandalkan Cristiano Ronaldo dan Raphael Varane. Sudah sangat jelas, Ronaldo dan Varane bisa menjadi jembatan penghubung untuk mewujud Zinedine Zidane melatih Manchester United. Kedua pemain ini bahkan dikabarkan sangat dekat dengan Zidane. Tidak mungkin untuk menggantikan Cristiano, tidak peduli siapa yang Anda rekrut, kata Zinedine Zidane dilansir dari Manchester Evening News. Dia telah meninggalkan klub dan Anda dapat merekrut pemain berkualitas, tetapi mereka tidak akan mencapai apa yang dia lakukan di masa lalu di klub ini. Tapi itulah sepak bola. Ketika Anda bermain dengan Ronaldo di tim Anda sudah unggul 1-0. Zidane juga memiliki hubungan Perancis dengan Varane dan bisa menjadi dorongan kuat jika bek Manchester United itu menelpon mantan manajernya untuk memujuknya bergabung. 2. Impian Paul Pogba. Sebelumnya, Zinedine Zidane secara terbuka pernah menyatakan keinginannya bekerja bersama Paul Pogba. Sebaliknya, Pogba juga ingin bekerja di bawah asuhan Zidane. Selama menjalani tugasnya di Madrid, Zidane begitu menggebu ingin menandatangani Pogba dari Man United dan memuji pemain berusia 28 tahun itu. Gelandang Man United itu masih memiliki kontrak tersisa kurang dari 12 bulan, namun kepindahan Zidane bisa membuat menandatangani kontrak baru. Dan yang ketiga adalah squad yang sesuai dengan keinginan Zidane. Sudah tak diragukan lagi, Zidane merupakan salah satu maestro sepak bola yang memenangkan Liga Champions 3 kali beruntun bersama Real Madrid. Nah, squad yang diinginkan Zidane pun sudah tersedia di Manchester United. Setan merah memiliki sejumlah bintang seperti Ronaldo, Varane, Pogba, Bruno Fernandes, Edinson Cavani, dan Jadon Sancho. Yang jelas, Zinedine Zidane bakal menikmati kesempatan sekali lagi untuk mengelola bintang-bintang Manchester United saat ini.